Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Pertanyaan, mengapa masih ada saja persekusi terhadap kelompok keagamaan kecil oleh kelompok keagamaan besar langsung mengemuka di benak saya begitu mendengar peristiwa penggerebekan atas komunitas Syiah yang terjadi di Solo. Menurut laporan koran Tempo yang mengutip laporan Setara Institute, sekelompok laskar berbasis agama menyerang acara midodareni warga yang dianggap sebagai pengikut Syiah. Peristiwa yang terjadi pada malam hari tanggal 8 Agustus lalu ini didorong oleh anggapan sekelompok mainstream di situ sebagai hal yang harus mereka lakukan untuk membersihkan orang Syiah dari lingkungan mereka. Menurut mereka, Syiah itu di luar Islam, karenanya bagi mereka keberadaan Syiah dan praktek kebudayaannya boleh dihilangkan. Setelah peristiwa yang dialami oleh kelompok Sunda Wiwitan dan prosesnya juga belum selesai sampai sekarang, kini peristiwa tersebut disusul lagi dengan peristiwa Solo di atas. Tindakan-tindakan persekusi seperti yang terjadi di Solo mengakibatkan kita bertanya dan bahkan meragukan klaim yang senantiasa kita gaungkan ke dunia internasional bahwa Indonesia meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun negara ini sangat toleran dan moderat. Pertanyaan lebih jelas, perlindungan apa yang mereka dapatkan sebagai warga negara Indonesia? Adakah jaminan hukum dan keamanan bagi hidup mereka dan hidup sanak keluarga mereka? Siapa yang harus kita minta pertanggungjawaban jika mereka mendapatkan serangan seperti yang dialami oleh pengikut Syiah di Solo di atas? Perlu saya kemukakan lebih dahulu bagaimana sebenarnya sejarah kontribusi Syiah dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam literatur sejarah tentang kedatangan Islam di Indonesia, ada yang berpendapat bahwa umat Islam yang datang pertama kali ke Indonesia adalah umat Islam penganut Syiah. Kalangan sejarawan yang menganut teori ini memandang bahwa banyak bukti yang mirip antara tradisi Syiah dan praktek keagamaan Islam di Indonesia. Sejarah tersebut memang masih diperdebatkan, namun yang jelas sebagai sebuah aliran teologis di dalam Islam, Syiah sudah datang dan ada sejak jauh hari sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Dalam sejarah Indonesia pasca kolonial, kebencian terhadap para penganut Syiah itu memang kompleks sebabnya. Ada campuran antara unsur teologis dan unsur politis yang menyebabkan itu terjadi. Secara teologis, pengaruh negara-negara Sunni seperti Saudi Arabia sangat besar sekali dalam menyebarkan gagasan kebencian terhadap Syiah. Saudi Arabia memproduksi dan menyebarkan publikasi-publikasi ke dunia Islam seperti ke Indonesia, Malaysia, dan Pakistan tentang kesesatan Syiah. Bahkan bekas kampanye anti-Syiah di Indonesia masih dengan jelas bisa kita rasakan dan kita lihat sampai saat ini. Terutama itu bisa kita lihat di kalangan Salafi dan Wahabi. Ustadz-ustadz Salafi dan Wahabi dalam ceramah-ceramah mereka terus mengatakan jika Syiah bukan bagian dari Islam. Hal yang sama juga terjadi di dalam politik. Di dalam negeri kita saat itu, pada masa Soeharto, pemerintah dihinggapi oleh rasa ketakutan akan pengaruh Syiah di Indonesia karena keberhasilan Revolusi Iran 1979. Revolusi Iran adalah satu-satunya keberhasilan model politik Islam yang terwujud dan terjadi di dunia ini. Revolusi Iran berhasil mengguncang dunia Islam dan dunia pada umumnya. Secara domestik, Soeharto saat itu mengkhawatirkan jika revolusi Iran bisa menjadi inspirasi bagi gerakan politik Islam di negara kita.
Karenanya, rejim Soeharto berusaha untuk membentengi masyarakat Islam Indonesia dari pengaruh revolusi Iran di atas. Bahkan dalam rangka itu, Soeharto nampaknya juga mempengaruhi Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa pada sekitar tahun 80-an tentang kehati-hatian pada Syiah. Isi dari fatwa tersebut belum sampai menganggap Syiah sebagai kelompok sesat dalam Islam, namun MUI mengeluarkan fatwa agar umat Islam berhati-hati atas Syiah. Pesan ini jelas menunjukkan ada concern yang sama antara apa yang difikirkan oleh rezim Soeharto dan apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama saat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Soeharto menurut saya merupakan kesalahan yang besar karena menyamakan Syiah dan revolusi Iran. Benar, Syiah mungkin punya pengaruh besar terhadap terjadinya revolusi Iran, namun Syiah sebagai keyakinan keagamaan di dalam Islam sesungguhnya memiliki spektrum yang lebih luas dari sekedar revolusi Iran di atas. Pada saat berbagai negara di seluruh dunia ini mencari titik temu antar berbagai ketegangan dan konflik keagamaan, kenapa kita umat Islam di Indonesia masih mengurus masalah perbedaan Sunni dan Syiah? Deklarasi aman beberapa tahun yang lalu sudah menyatakan bahwa Syiah itu merupakan bagian dari Islam. Tidak hanya itu, Wahabi dan Salafi, bahkan Ibadiyah atau Khawarij progresif juga menjadi bagian dari Islam. Deklarasi aman ini ditandatangani oleh ratusan perwakilan pemerintah dan juga perwakilan lembaga keulamaan dan lembaga fatwa hampir dari seluruh dunia. Pemerintah dan ulama Indonesia juga ikut hadir dan mendatangani piagam di atas. Mengapa kita masih ribut terus dengan Syiah? Ijma ulama dunia sudah menjawabnya dalam bentuk deklarasi atau pesan aman, sebagaimana saya katakan di atas. Umat Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, terus senantiasa mencari titik temu antara Syiah dan Sunni. NU melalui Gus Dur dulu misalnya menganggap bahwa NU merupakan Syiah plus dalam pengertian bahwa ada pengaruh Syiah di dalam tradisi ke-NU-an. Muhammadiyah dengan jelas menyatakan bahwa Syiah adalah bagian dari Islam. Sampai sekarang masih belum ada fatwa lagi yang dikeluarkan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Syiah dari Islam. Ini semua adalah pelajaran dan upaya baik dari berbagai pihak umat Islam di Indonesia untuk mencari titik temu antara Sunni dan Syiah. Kenapa kelompok yang jumlahnya kecil di dalam umat Islam di Indonesia masih saja secara sengaja menggunakan isu Syiah Sunni untuk memperkeruh suasana kehidupan kerukunan kita. Sebagai catatan peristiwa penggerebekan penganut Syiah di Solo beberapa waktu yang lalu tidak hanya merupakan tamparan bagi kita umat Islam Sunni di Indonesia yang mengklaim terbuka dan moderat, namun juga tamparan bagi negara. Mengapa negara selalu absen dalam peristiwa seperti yang terjadi di atas? Lebih dari itu semua, ini juga tamparan bagi rezim Presiden Jokowi di mana penggerebekan itu terjadi justru di kota Pak Jokowi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.